Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Taufik, dengan NIM 2019-2007, dan juga ada Mbak Dini, Mas Rocky, dan juga ada Mbak Alfi, yang nantinya kami akan menyampaikan mengenai kedudukan, tugas dan wewenang serta rapat dan alat perlengkapan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan sedikit menyampaikan mengenai DPR tentunya pada kedudukannya. Oke, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu merupakan tempat bergabungnya antara wakil-wakil rakyat. Dan juga DPR itu merupakan tempat untuk mengemban amanat seluruh rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Adapun kedudukan dari DPR ini yaitu sebagai lembaga negara yang sudah diatur dalam bab 7 pasal 19 Undang-Undang 1945. Nah, dengan terbentuknya lembaga negara ini, maka masyarakat dapat menyalurkan seluruh aspirasinya dan masyarakat dapat menyalurkan seluruh kehendaknya. Kemudian dengan adanya DPR ini berfungsi sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat di dalam kehidupan bernegara. Nah, DPR itu berkedudukan di pusat, sedangkan yang berkedudukan di provinsi itu disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kota atau kabupaten itu disebut DPRD kabupaten atau kota. Adapun sejarah terbentuknya DPR ini yaitu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda, kemudian periode yang kedua yaitu masa terbentuknya kemerdekaan. Kemudian periode ketiga yaitu KNIP atau dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat, yang nantinya KNIP ini berubah nama menjadi DPR. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Lestari, NIM S 2019-2004 dari HES 1. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Taufik, yaitu saya kebagian materi tentang tugas dan wewenang DPR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang DPR itu terkait dengan fungsi-fungsinya. Nah, yang poin pertama yaitu terkait dengan fungsi legislasi. Nah, di situ juga ada tugas dan wewenangnya. Yang pertama yaitu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Dan yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Nah, yang diajukan oleh DPD ini apa aja? Terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDE dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terus yang keempat yaitu membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Nah, yang kelima menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan yang keenam menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, itu yang poin pertama terkait dengan fungsi legislasi. Dan yang poin kedua terkait dengan anggaran, dengan fungsi anggaran. Yang pertama yaitu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN atau yang diajukan Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang keempat, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan. Terkait dengan beban keuangan negara. Nah, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga ini terkait dengan fungsi pengawasan. Ada dua, wewenang dan tugasnya. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Nah, apa aja terkait dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, terus juga pengelolaan SDA dan SDE lainnya, dan juga pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Nah, poin yang keempat ini tugas dan wewenang DPR yang lainnya, yaitu apa aja? Yang pertama, menyerap atau menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dan yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden. Nah, apa persetujuan presiden itu? Yang pertama, menyatakan perang ataupun membuat perdamaian negara lain. Terus yang kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi. Yang kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Terus yang keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Nah, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Hanya cukup sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi-fungsinya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rokil Mimurtado, NIM S 2019-2031 dari kelas S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kelengkapan DPR. Adapun alat kelengkapan DPR yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 23 Peraturan DPR Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR Republik Indonesia, yakni 1. Pimpinan DPR sendiri terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua yang ditentukan berdasarkan perolehan kursi hasil pemilihan legislatif. Partai pemenang pertama menjadi ketua DPR, sedangkan 4 partai berikutnya menjadi wakil dari ketua. Kedua, Badan Musyawarah atau biasa disingkat BAMUS. Di antaranya bertugas 1. Menetapkan agenda DPR untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun sidang. 1 masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang. Perkiraan waktu dan penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang. Kedua, menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lain. Ketiga, mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR. 3. Alat kelengkapan DPR nomor 3 yakni komisi. Komisi sendiri adalah kelengkapan dewan yang bertugas menjalankan 3 fungsi sekaligus, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam melaksanakan 3 tugas ini, komisi dapat mengadakan rapat kerja dengan pemerintah. rapat dengan pendapat umum serta mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses. Di sini komisi terbagi menjadi 11 komisi dengan lingkup kerja masing-masing. Dan alat kelengkapan nomor 4 yakni badan legislasi, dan yang tugasnya menyusun rancangan program legislasi nasional baik dalam 1 tahun maupun 5 tahun. Menyiapkan dan menyusun RUU, usul badan legislasi dan atau anggota badan legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Nomor 5, badan anggaran. Badan anggaran bertugas membahas RUU anggaran, pendapatan dan belanja negara. Dan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi mengenai cara rencana kerja dan anggaran tiap kementerian atau lembaga. Nomor 6, akuntabilitas keuangan negara. Yang bertugas menelaah temuan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang disampaikan kepada DPR dan meneruskan ke komisi. Ketujuh, badan kerjasama antar parlemen. Badan ini bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan parlemen negara lain, termasuk organisasi internasional. 8. Mahkamah Kehormatan Dewan. Bertugas menjaga dan menegakkan etik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 9. Badan Urusan Rumah Tangga, yang bertugas menetapkan arah kebijakan umum, pengolahan anggaran DPR pada setiap tahun, menyusun rencana kerja dan anggaran DPR yang dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun. 10. Panitia khusus. Panitia khusus ini biasanya dibentuk lantaran ada hal tertentu yang tidak cukup dibahas dalam panitia kerja, komisi atau badan. Beberapa pansus yang pernah ada di antaranya pansus komisi, pansus pemberantasan korupsi, pansus Pelindo 2, dan yang belum lama ini dibentuk yakni pansus pemindahan ibu kota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatin Mubarika dengan NIM S2019-2005. Saya dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, saya di sini pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai poin jenis rapat dalam DPR. Sebelumnya, tadi kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rapat dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
perlu diketahui bahwa jenis rapat dalam DPR ini ada macam-macam, yakni yang pertama rapat paripurna. Nah, apa itu rapat paripurna? Rapat paripurna adalah rapat anggota yang dipimpin oleh anggota DPR, dan hal ini merupakan forum tertinggi dalam menjalankan tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua, rapat paripurna luar biasa. Rapat paripurna luar biasa ini diadakan dalam masa reses apabila diminta oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan dikehendaki oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui Badan Musyawarah yang diusulkan sekurang-kurangnya 13 orang dan persetujuan anggota Badan Musyawarah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, rapat fraksi. Nah, rapat fraksi ini pada umumnya dipimpin oleh pimpinan dari anggota fraksi tersebut. Kemudian yang keempat, rapat pimpinan DPR. Nah, rapat pimpinan DPR ini sudah umum, di mana rapat pimpinan DPR ini diketuai atau dipimpin oleh ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat menghadiri, maka wakilnya bisa bertugas untuk rapat tersebut. Dan apabila wakilnya tidak bisa bertugas, bisa memilih orang kepercayaan dari ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membimbing rapat tersebut. Kemudian yang kelima, rapat badan musyawarah. Nah, rapat badan musyawarah ini merupakan rapat badan yang dipimpin oleh pimpinan badan musyawarah. Kemudian yang keenam, rapat komisi. Nah, rapat komisi adalah rapat badan musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan badan musyawarah. Dan yang terakhir, rapat pimpinan komisi. Nah, perlu diketahui bahwa rapat komisi ini merupakan pimpinan yang dipimpin oleh ketua dari komisi. Atau jika ketua dari komisi tersebut tidak dapat berkehendak hadir, bisa diwakilkan oleh wakilnya. Dan apabila wakilnya tidak dapat hadir, bisa dipilih oleh orang yang kepercayaan dari komisi tersebut untuk mengutarakan